Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini banyak kita temui para pencuri dan perusak cagar budaya yang ada di Indonesia. Bumi kita tercinta, bumi Indonesia. Ya, banyak perusak, banyak pencuri prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan dahulu. Kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, kerajaan Mataram, Pajang dan lain sebagainya. Ya. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu mantan Menteri Agama ya Said Akil Hussein Al-Munawar ini menyuruh seseorang untuk membongkar prasasti batu tulis yang ada di Bogor, Jawa Barat. Sehingga dengan pembongkaran tersebut ini banyak situs-situs yang ada di sekitar prasasti batu tulis Bogor ini banyak yang rusak. Nah, ini termasuk perusak cagar budaya. Ya, di Trowulan misalkan ada patung di museum ini hilang. Nah, ini termasuk pencurian cagar budaya. Ya. Kemudian merusak makam-makam kuno yang ada di sekitar Wali Songo, baik yang ada di Tubahan, ya Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, ya. Pokoknya makam-makam kuno ini dibongkar, kemudian diganti. Nah, ini termasuk perusak atau batu nisannya diambil diganti dengan batu nisan yang baru, bentuknya mirip tapi yang kuno ini dibawa kemudian diganti yang baru. Ini juga termasuk pencurian. Padahal perlu kita ketahui bahwa baik perusak maupun pencuri cagar budaya yang ada di Indonesia ini ada sanksinya, diatur dalam Undang-Undang Pasal 66. Sanksinya cukup berat. Kalau sanksi bagi perusak, ya, saya bacakan ya lebih lengkapnya. Penting untuk diketahui bahwa setiap orang dilarang merusak dan mencuri cagar budaya. Larangan tersebut diatur di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Nomor 1, setiap orang dilarang merusak cagar budaya. Cagar budaya ya candi-candi peninggalan Majapahit, peninggalan kerajaan Mataram, ya, Borobudur, Prambanan, makam-makam kuno dan lain sebagainya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Jadi baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Jadi ketika ada makam kuno, nisannya ini diambil diganti yang baru, ini termasuk kategori merusak cagar budaya. Kalau kita teliti, sebenarnya di Sunan Ampel, ya, nisannya Sunan Ampel itu sudah tidak asli sekarang, itu sudah diganti. Lah yang asli kemana? Wallahu a'lam. Ya, kalau ada orang yang ganti, kemudian yang kuno ini dibawa pulang, disimpan atau dijual, ini termasuk merusak. Ya, merusak juga mencuri.
ya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Nomor 2, setiap orang dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Itu jadi larangan mencuri dan merusak cagar budaya ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 66 nomor 11 tahun 2010. Sedangkan sanksinya bagi yang merusak dan yang mencuri sebagai berikut. Adapun sanksinya bagi perusak cagar budaya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Itu sanksi bagi perusak cagar budaya. Sedangkan untuk pencuri cagar budaya sanksinya ialah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Jadi separuh dari sanksi perusak cagar budaya. Kemudian ada pertanyaan, apakah ketika ada orang ini menisbahkan leluhur-leluhur Nusantara yang bukan asli nasabnya, ini termasuk pencurian nasab apa bukan? Termasuk pencurian cagar budaya apa bukan? Ya, ini yang harus didalami. Seperti Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini sudah dibinyahyahkan, sudah dibaalwikan. Apakah ini juga termasuk perusak cagar budaya karena merubah nasab dari Pangeran Diponegoro yang asalnya bukan baalwi dibaalwikan, yang asalnya bukan binyahya dibinyahyahkan. Apakah kategori merusak, apakah kategori mencuri? Kalau memang kategori merusak, maka dendanya, sanksinya adalah penjara 1 tahun minimal dan paling lama 15 tahun atau denda 500 juta rupiah paling sedikit dan paling banyak 5 miliar rupiah. Kalau memang dikategorikan sebagai pencuri, maka sanksinya separuh dari kategori merusak. Kalau memang misalnya Pangeran Diponegoro itu sudah diambil dan diganti baru, ini pasti termasuk merusak juga mencuri. Ya, juga merusak mencuri, sehingga sanksinya ini double. Ini sanksinya double. Makanya untuk leluhur-leluhur Wali Songo ini harus sesekali mengevaluasi dan mendatangi makom-makom leluhurnya, apakah ada yang dirusak apa tidak. Kalau memang ada yang dirusak, misalnya diambil misalkan, yaitu harus tegas, harus sajib untuk melaporkan, untuk ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Ya, kalau Said Akil Husain Al-Munawwar membongkar prasasti batu tulis itu jelas merusak. Sebenarnya dendanya atau sanksinya adalah di penjara 1 tahun paling minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun atau denda sebanyak 500 juta rupiah atau 5 miliar rupiah. Itu sebenarnya. Ya, apakah Said Akil Husain Al-Munawwar ini sudah dihukum ya sesuai dengan pasal ini? Kalau sepengetahuan saya, Said Akil Husain Al-Munawwar itu dihukum karena sudah terbukti mengambil dana umat, mengkorupsi dana umat. Nggak tahu kalau ini.
ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan saya banyak temui, sebenarnya banyak saya temui makam-makam kuno di sekitar Mojokerto ini, khususnya di Trowulan, ini batu nisannya ini sudah baru-baru. Artinya apa? Artinya bahwa nisannya ini sudah ada kemungkinan indikasi dirusak atau dicuri, karena barang-barang kuno itu kalau dijual harganya cukup fantastis, sehingga banyak kolektor-kolektor yang tergiur untuk membelinya. Oleh karenanya sekali lagi untuk penerus-penerus atau anak keturunan dari Wali Songo ini harus sesekali mengecek makam leluhurnya, apakah ada yang dirusak, apakah ada yang dicuri. Kalau dirusak, kalau ada yang mencuri, maka harus dilaporkan dan diproses hukum sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.